than ever with assisted workflows and sophisticated virtual prototyping capabilities traditionally reserved for specialists. So, you can reduce project risk and increase the chance of launch success. Simulia enables your team to make more informed decisions together, leveraging the convenience of the 3D Experience platform to share and discuss results. SolidWorks Cloud Design Apps introduce new capabilities with every release, providing more mobility without sacrificing the powerful design tools that you know and love. Subdivision modeling captures your best creativities as you craft organic and ergonomic shapes, saving hours on design time. Familiar tools that every mechanical and sheet metal designer is familiar with allow you to feel right at home. Cloud-based rendering helps bring your work to life without having to worry about hardware constraints. All these functionalities allow you to design on your own time as you work anywhere on any device. When accessing the 3D Experience platform from your web browser for the first time, you will be presented with a dashboard welcoming you and highlighting a few key features. Likewise, you can find additional default dashboards from a drop-down, created for you automatically based on the apps you own to help you get started right away. You can also customize and tailor your experience on the platform by creating your own dashboards filled with the content and tools focused on your role and tasks within your organization. Simply find an app to add to your dashboard from the compass in the upper left-hand corner. For example, XDesign, the rich web-enabled 3D modeling app, can be found in the west quadrant with other 3D modeling tools. Simply drag and drop the app onto your dashboard and adjust it to the desired size and it's ready to use, nothing to install. You can add additional apps as you like to the dashboard. For example, from the north quadrant, you will find social and collaborative apps like 3D Space, which gives you quick access to all of your content. Or perhaps you want a place to store favorite content you will be accessing regularly. The Bookmark Editor app is the perfect tool to organize your frequently used content. All of these apps are interactive with one another. For example, you can drag content from your 3D Spaces into the Bookmark Editor. From both of these, you can drag content into a design app like XDesign to get started 3D modeling immediately. Within a dashboard, you can also add additional tabs, giving you more organizational control over what to work with and when. Maybe another tab is a better place to host content focused on your team. For example, you can drop the Communities app into your dashboard, giving you a regular feed of posts, questions, ideas, and more focused on content relative to you. Likewise, adding the Collaborative Tasks app provides instant access to all of your current tasks you're working on and makes it easy to collaborate with the rest of your team. The 3D Experience platform offers the flexibility to work the way you want with customizable dashboards and when and where you want, by always being available with just a web browser and an internet connection. Leveraging design apps on the 3D Experience platform unlocks new possibilities for existing SOLIDWORKS desktop users. It's simple to save your designs to the 3D Experience platform right from within your desktop environment, providing a secure way to both store and manage your SOLIDWORKS files. Once you've saved your SOLIDWORKS content, it can be accessed from anywhere on the 3D Experience platform, including design apps like Xshape and XDesign. You simply need to search for the content you've uploaded and then drag and drop it into whatever app you may want to work with. For example, you can now take advantage of the powerful subdivision modeling capabilities found within Xshape
Start with your existing SOLIDWORKS design and reference it while creating new shapes and models. This expands the capabilities of SOLIDWORKS Desktop and opens up new approaches to design challenges. Likewise, you may simply want to take advantage of XDesign in its easy-to-use and familiar CAD features from within a web browser, whether you're traveling or simply don't have access to a computer with SOLIDWORKS installed. Both Xshape and XDesign can access and work with your design data from anywhere with an internet connection in a web browser. When you return to your SOLIDWORKS desktop environment, you can access any components you've created on the 3D Experience platform by simply searching for them. You can drag and drop these components directly into your existing SOLIDWORKS assemblies, where they will be treated like any other SOLIDWORKS component. SOLIDWORKS and design apps on the 3D Experience platform empower you to change the way you work, creating completely new collaborative workflows and design possibilities. Design apps like Xshape and XDesign are focused on different facets of product design. Xshape enables you to create stunning shapes with subdivision modeling, while XDesign delivers more traditional CAD features for component and assembly creation. This allows you to focus on the design task at hand and not be overwhelmed with features that are irrelevant at the moment. Sometimes you will find yourself in a situation where you want to utilize a different set of design tools in a different app better suited to the current challenge. On the 3D Experience platform, this is done by simply navigating to the compass in the upper left-hand corner and double-clicking on the app you would like to use. The app will quietly switch within your web browser, changing the entire set of tools you have available at your fingertips. You can seamlessly continue working, leveraging all of the features found in a different design app without disrupting your workflow. This philosophy of being able to simply switch from one app to another will change the way you work with design tools. Instead of having to install and work around every feature in a complex application, you can instead use task-specific tools to handle unique design challenges. Likewise, as more design tools become available on the 3D Experience platform, you will be able to choose which design tools best serve your needs, simplifying the overall engineering process. Delivering a project on time and on budget is at a higher risk when you use disconnected project management tools and solutions. To mitigate this risk, use the Project Planning app on the 3D Experience platform and integrate your project management efforts with your resources, tasks, and deliverables. Creating a project is simple. Click New Project and give it a name. Add project collaborators, viewers, and resources so that all stakeholders can stay connected and informed. Update important details in the properties and define a file repository to ensure that all files added to the project are secured in the appropriate space. To make it easy for all project collaborators to access shared data, add files in the Content tab from either a file upload or link to pre-existing content on the 3D Experience platform. Define and assign tasks in the Tasks tab. This leverages the same collaborative tasks technology so that collaborators have a simple and familiar experience keeping track of their work. Visualize and iterate on the project timeline in the Schedule tab. Create milestones and drag and drop between tasks to create dependencies. For a rolled-up view of a project, use the Summary tab. All of this is accessible from any device with an internet connection, so you can update your projects at any time and ensure all stakeholders are on the same page.
Leverage the power of the 3D Experience platform to enhance how you plan, execute, and monitor projects. Selamat siang rekan-rekan engineering, selamat datang di webinar 3D Experience SolidWorks dengan tema How to Use 3D Experience Platform. Perkenalkan saya dengan Nadia Alamanda sebagai MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Selanjutnya saya juga akan memperkenalkan rekan saya yang akan menyampaikan materi hari ini, yaitu ada Devita sebagai Business Representative dan Nugroho Nurwibowo sebagai Application Engineer. Oke, sebelum memulai acara, saya akan membacakan peraturan webinar hari ini. Yang pertama, gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room. 2, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung dan tidak diwajibkan menyalakan kamera. 3, setelah webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber, dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box atau raise hand untuk langsung berbicara dengan narasumber, dengan menyebutkan nama dan instansi masing-masing. 4, untuk e-sertifikat akan kami kirimkan paling lambat H+14 setelah pelaksanaan webinar berlangsung melalui email. Yang terakhir, peserta diwajibkan mengisi feedback form di akhir acara. Oke, saya ingatkan juga jangan lupa rekan-rekan untuk mengisi feedback form yang tertera di layar. Nah, nanti untuk link feedbacknya akan di-share oleh admin di chat box, karena itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, jangan lupa menyimak dengan seksama materi yang disampaikan oleh narasumber, karena nanti akan ada sesi kuis berhadiah. Jadi untuk hadiahnya kami memiliki e-voucher 250.000 untuk 5 orang pemenang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk di materi siang hari ini, yaitu How to Use 3D Experience Platform. Untuk rekan kami Devita dan Nugroho Nurwibowo, kami persilakan. Ya, halo, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Devita, dan hari ini kita akan membahas mengenai solusi baru dari SolidWorks yang berbasiskan cloud. Adanya solusi terbaru ini ke depannya diharapkan dapat membantu mempermudah proses tim product development yang rekan-rekan biasa kerjakan sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke demo yang akan dibawakan oleh Nugroho, saya akan coba berbicara mengenai kolaborasi terlebih dahulu nih, tentang bagaimana cara tim product development bekerja sama satu dengan yang lainnya dalam sehari-harinya. Kolaborasi yang saya maksudkan di sini adalah tentang bagaimana sebuah tim mengelola sejumlah besar informasi pada sebuah proyek, di mana kita tahu bahwa banyak sekali hal yang harus dibahas, bahkan untuk proyek kecil sekalipun. Seperti contohnya mungkin ada perencanaan proyek, data-data CAD, dokumen administrasi, dan masih banyak lainnya. Hasilnya apa sih? Seringkali kita jadi menghabiskan banyak waktu untuk meeting ya rekan-rekan, juga saling tukar email dan aktivitas lain yang prosesnya memakan waktu tidak sebentar. Padahal sebagian dari kita tidak hanya diwajibkan untuk dapat bekerja 5 hari seminggu, 8 jam sehari hanya untuk duduk di depan meja saja. Tetapi kadang kita juga harus untuk bisa mobile. Seperti contohnya kita bertemu dengan vendor, visit ke tempat customer, atau melakukan keperluan lainnya. Yang berarti dapat mengakses informasi proyek dengan cepat dan mudah menjadi kunci utama, terutama saat kita berada di luar kantor. Selain hal di atas, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah fakta bahwa semua informasi terkait product development sifatnya sangat konfidensial.
Ini artinya kita perlu memegang kendali atas informasi apa saja yang bisa kita bagikan dan kepada siapa. Kita juga harus yakin bahwa informasi yang kita bagikan tersebut tersampaikan dengan aman dan sederhana, yang terintegrasi langsung ke dalam proses kerja yang biasanya rekan-rekan jalankan sehari-hari ini. Jadi pada intinya, solusi berbasiskan cloud ini diharapkan dapat mempermudah rekan-rekan sekalian dalam berkolaborasi untuk membuat sesuatu dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan menghubungkan semua tim yang berperan dalam proyek tersebut untuk dapat saling bertukar ide dan memberikan inovasi-inovasi baru. Solusi tersebut bernama 3D Experience Platform. Lalu kira-kira apa sih yang berbeda dengan adanya solusi terbaru ini? Dengan hadirnya 3D Experience Platform, masalah yang dihadapi oleh tim product development pada sebuah perusahaan dapat terpecahkan, yakni dengan adanya sebuah tempat kolaborasi terpusat berbasis cloud yang menghubungkan semua tim yang berperan dalam pengerjaan proyek, semua ide-ide, data-data desain, dan semua solusi menjadi satu. Dengan menggunakan 3D Experience Platform ini, rekan-rekan dan tim sekalian dapat dengan mudah dan cepat untuk membuat, meninjau, dan memberikan evaluasi terhadap konsep di 3D design dan detail dari sebuah model. Dan karena 3D Experience Platform ini berbasiskan cloud, rekan-rekan dapat melakukan semuanya menggunakan perangkat apapun. Contohnya seperti ponsel, tablet, laptop, baik saat berada di kantor atau sedang bekerja dari mana saja. Yang dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian hanyalah koneksi internet untuk dapat mengerjakan desain proyek dimanapun rekan-rekan berada. Mungkin untuk lebih detailnya dan bagaimana cara kita menggunakan 3D Experience Platform ini, selanjutnya akan didemokan atau dipresentasikan langsung oleh Nugroho. Untuk Nugroho, silakan. Baik, terima kasih Devita atas waktunya dan Nadia. Perkenalkan lagi, nama saya Nugroho Nurwibowo, saya tergabung sebagai tim Application Engineer dari PT Applicat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan gimana sih cara kerja dari 3D Experience Platform ini, utamanya adalah untuk gimana ketika kita pengen bekerja secara menggunakan full cloud system di dalam 3D Experience Platform. Di mana kita tahu ya bahwa 3D Experience Platform ini bisa dikatakan kayak makanan baru nih untuk teman-teman engineer. Dan utamanya untuk saya juga, ini adalah untuk makanan baru, di mana ini adalah solusi yang terpusat, terkendali dengan cloud platform. Nah, sebelum kita memulai presentasinya sendiri, saya ingin menjelaskan dulu, pengen memperkenalkan dulu. Jadi nantinya kita akan membuat nanti semacam skenario ya, di mana kurang lebih ada 4 nama, di mana di sini ada Pete sebagai project leader, terus kemudian ada Debbie, dan juga ada Don, dan juga Adam. Nah, fungsi masing-masing orang itu apa aja sih? Biasanya untuk Pete sebagai project leader, biasanya kita tahu kalau project leader itu kan biasanya ngumpulin data, terus kemudian untuk berkolaborasi, nugasin siapa aja yang harus mengerjakan project, terus siapa aja yang mengerjakan part tertentu. Itu biasanya dikerjakan atau biasanya itu adalah job desk daripada Pete itu sendiri. Dan tentunya Pete ini sendiri karena memang dia adalah project leader, mungkin aja dia juga sering kali harus bekerja tidak di kantor, entah itu harus berkunjung ke klien, terus kemudian entah juga harus ketemu customer atau mungkin ke supplier. Nah, perkenalan kedua di sini adalah ada namanya Debbie sebagai desainer. Bisa dikatakan untuk Debbie di sini adalah untuk desainer yang memang responsibilitasnya atau tanggung jawabnya adalah untuk melakukan proses developing atau melakukan proses desain untuk part-parts yang bisa dikatakan kayak semacam lebih detail, part-part yang lebih detail. Jadi untuk komponen-komponen yang lebih detail itu dikerjakan oleh Debbie. Dan tentunya sama seperti dengan Pete, di mana Debbie ini juga seringkali dia harus berkunjung ke entah itu ke supplier atau ke customer untuk melakukan meeting. Jadi dia seringkali tidak bekerja di dalam kantor seperti itu. Nah, kemudian perkenalan selanjutnya adalah untuk di bagian Don. Don ini adalah untuk di bagian desainer, di mana untuk desainernya di sini berbeda dengan Debbie yang memang lebih ke arah
model-modelnya struktur atau mungkin benda-benda yang detail seperti itu. Nah, kalau Don di sini lebih ke arahnya adalah benda-benda yang pada dasarnya dia melakukan proses desain untuk benda-benda yang lebih kreatif dengan bentukan-bentukan yang lebih organik atau bentukan-bentukan yang lebih nyeni lah gampangnya kayak gitu. Seperti untuk casing dan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah untuk Adam. Jadi Adam di sini tentunya ini adalah untuk pelengkap terakhir di mana Adam di sini sebagai analisis atau bisa dikatakan kayak semacam untuk simulation engineer atau orang yang akan melakukan proses simulasi di mana dia akan memvalidasi semua pekerjaan dari engineer. Jadi apakah si modelnya ini tetap kuat, tetap ringan. Nah, ini kerjaannya si Adam sebagai analisis. Nah, pada dasarnya apa sih yang pengen dikerjakan hari ini? Pada dasarnya yang pengen dikerjakan hari ini adalah kita pengen melihat atau kita pengen melakukan suatu perubahan project pada satu buah monitor stand, di mana monitor stand ini ada permintaan dari klien disuruh untuk melakukan sedikit perubahan pada modelnya, terus kemudian dilakukan proses perbaikan lah dari segi desainnya sendiri. Nah, tentunya hal tersebut dimulai dari Pete sebagai si project leader-nya, di mana tanggung jawabnya si Pete sendiri adalah untuk melakukan proses untuk project planning, terus kemudian untuk mengasis atau memberikan tugas kepada masing-masing engineer-nya apa yang harus dilakukan, terus kemudian tidak hanya untuk melakukan project planning dan juga untuk memberikan tugas kepada membernya, tapi juga biasanya menyusun untuk project itu kapan harus dimulai, kapan harus selesai, kayak semacam timeline lah, timeline produk itu dikerjakan. Nah, pada dasarnya untuk mengakses 3D Experience, kita membutuhkan satu buah login akun, di mana akun itu atau login itu bisa didapatkan ketika rekan-rekan sekalian sudah mempunyai 3D Experience platform atau sudah mempunyai license untuk 3D Experience platform. Tinggal masuk aja menggunakan email atau namanya, username, dan juga password. Sama aja kayak seperti ketika rekan-rekan sekalian berkunjung ke Facebook atau mungkin ke marketplace atau ya ke website itu yang butuhkan login akses seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke dalam aksesnya 3D Experience, kita lihat bahwa ini adalah dashboard daripada Pete, di mana pada dasarnya dia tidak butuh untuk melihat hal yang terlalu detail. Jadi di sini bisa dilihat bahwa di dalam dashboardnya si Pete dia memiliki web page leader. Jadi pekerjaan sehari-harinya dia membutuhkan untuk proses kayak semacam mencari-cari data, mencari-cari dokumen, itu biasanya ada di dalam sana. Terus kemudian di bagian bawah itu ada notes. Jadi kalau mau membuat catatan itu bisa melakukan dengan notes di sana. Dan yang paling penting di sebelah kanan itu adalah informasi untuk preview daripada si model yang akan dikerjakan atau mungkin preview daripada model yang sedang berjalan seperti itu. Di sini Pete tidak perlu melihat secara detail banget untuk di modelnya di situ, tapi secara kemampuan untuk di previewnya di sini kurang lebih sama seperti dengan e-drawing yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah pernah gunakan sebelumnya. Dan tentunya juga kita juga bisa melakukan proses untuk market research, di mana kita bisa melakukan kayak semacam research untuk komponen apa sih yang pengen kita kerjakan nantinya. Itu semuanya bisa kita lakukan di sini di dalam 3D Experience Platform. Nah, dari model kita di sini kita lihat bahwa di dalam dashboardnya Pete juga ini ada informasi untuk community. Jadi community ini adalah kayak semacam untuk solusi berbagi informasi. Jadi kayak semacam kalau mungkin rekan-rekan lihat tampilannya kok mirip-mirip seperti postingan di Facebook. Iya, benar. Mirip sekali dengan postingan di Facebook, di mana tapi bedanya di sini ini adalah untuk komunitas atau komunikasi antar internal tim aja. Dan dilihat di sini bahwa Don sebagai desainer itu memiliki satu buah ide untuk membuat atau meredesain dari satu buah bracket untuk di bagian tutup bracket di bagian bawah daripada cover dari monitor stand. Di mana Pete melihat bahwa oh cukup oke nih si modelnya, cukup organik, bentuknya cukup oke, dan dilihat di sana bahwa yang tadinya idenya itu masih baru tahapan awal, Pete ini merubah ide yang muncul di sana menjadi satu buah konsep baru.
Nah, setelah konsep itu ditentukan, ada informasi konsep yang baru, tentunya langkah selanjutnya adalah kita menentukan untuk pembuatan dari proyek itu sendiri, atau melakukan proses pembuatan timeline dari proyek itu sendiri. Di mana Pit masuk ke platform untuk tab yang untuk di bagian proyek, dan selanjutnya adalah melakukan proses pembuatan to-do list. Jadi, siapa saja yang terlibat di dalam proyek ini, itu dimasukkan di dalam author di sana. Jadi kita bisa melihat bahwa di sana ada nama untuk Debbie, Don, dan juga ada Adam sebagai analisis, di mana semuanya itu bisa dimasukkan ke dalam 3D Experience Platform untuk melakukan proses proyeknya itu dengan sangat mudah dan cepat. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal tentukan juga untuk informasi untuk proyeknya sendiri itu akan berlangsung berapa lama. Proyeknya sendiri untuk mengatur timeline proyeknya ini akan berapa lama itu bisa dengan sangat mudah membuatnya dengan 3D Experience Platform. Jadi kita tinggal atur saja kapan proyek itu akan kira-kira akan selesai, nanti akan bisa muncul di sana. Terus kemudian setelah informasi proyeknya itu dilakukan, tinggal kita masukkan untuk daftar tugas apa saja sih yang harus dikerjakan oleh masing-masing membernya. Di mana di sini kita bisa melihat untuk proses pembuatan tugas itu bisa dengan sangat mudah, dan tentunya ini bisa kita kayak semacam maximize atau untuk melihat secara lebih detail untuk harinya kapan aja sih prosesnya itu bisa berjalan. Dan tentunya kita bisa meng-assign atau menugaskan engineer kita yang mana saja untuk melakukan proses desain pada model kita. Contoh di sini adalah untuk proses pembuatan assignment untuk yang di bagiannya si Debbie. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya untuk proses-proses yang lainnya setelah kita create, nantinya semua tugasnya akan langsung otomatis seperti itu terbuat. Dan yang paling penting adalah kita juga bisa menggeser untuk jadwal timeline daripada pekerjaannya. Karena kan kita nggak mau ya, satu buah pekerjaan itu bertumpuk di bagian awal. Itu kan harusnya kayak semacam leveling ya, harus mengerjakan apa dulu, terus kemudian baru mengerjakan apa. Atau mungkin ada beberapa bagian desain yang bisa kita atur timeline-nya secara langsung atau berkesinambungan, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya dengan menggunakan project planning di sini, itu sangat mudah dikerjakan atau untuk mengerjakan di project planning-nya, seperti itu. Nah, untuk project planning, untuk di bagian PIT sebagai project leader, ini sudah selesai secara prosesnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagiannya si Debbie sebagai si desainer. Di mana kalau kita lihat, kalau mungkin sebelumnya di bagian PIT itu kan ada semacam aplikasinya ya, itu adalah kita sebutnya sebagai roles. Nah, untuk Debbie di sini, ini juga dia akan menggunakan satu buah roles di dalam 3D Experience platform. Jadi roles-nya yang akan kita gunakan, yang akan Debbie gunakan itu adalah untuk namanya 3D Creator, di mana untuk aplikasinya sendiri adalah X-Design. Nah, tentunya sama seperti Pit, untuk masuk ke dalam 3D Experience platform, Debbie pun juga melakukan proses login. Dan ketika login, bisa dikatakan bisa dilihat bahwa dashboard daripada si Debbie ini berbeda dengan si Pit sebagai project leader-nya. Di mana untuk di bagian Debbie di sini, ketika masuk ke dalam 3D Experience platform langsung disuguhkan oleh beberapa tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugas-tugas itu yang pengen dikerjakan itu kita tinggal tarik aja nih dari yang to-do list di sini, kita geser ke dalam in progress untuk memulai melakukan project-nya. Jadi ketika kita pengen melakukan proses desain, dia langsung proses untuk di in progress, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini, Debbie melakukan proses desain dengan menggunakan 3D Creator. Dalam hal ini, aplikasinya adalah X-Design. Di mana untuk X-Design di sini bisa dilakukan proses pembuatan desain sama seperti ketika menggunakan SolidWorks pada umumnya atau konsep gambar 3 dimensi pada software-software desktop pada umumnya. Kita bisa memulai dengan sketch, lalu kemudian kita berikan informasi untuk relation, terus kemudian informasi-informasi yang lainnya, seperti informasi ukuran, dan kita tinggal semacam extrude aja. Nah, tentunya kalau seandainya kita punya satu part ini, pengen kita berikan untuk fillet, itu bisa dengan mudah kita lakukan di dalam X-Design ini atau di 3D Creator di sini. Dan tentunya kita juga bisa melakukan proses mirroring sama seperti proses-proses SolidWorks pada umumnya. Nah,
ketika si model awalannya sudah selesai, langkah selanjutnya kita tinggal melakukan proses untuk pemberian kayak semacam coakan di bagian tengah. Nah, tentunya secara ukuran kita bisa langsung otomatis memberikan di dalam seperti itu, di dalam langsung di 3D Creator. Dan yang paling penting di sini adalah kita bisa melakukan sedikit perubahan untuk di bagian modelingnya, di mana yang tadinya ketika ditarik itu jadinya extrude biasa, extrude cut biasa, kita bisa merubah itu menjadi bentukannya adalah revolve dengan sangat mudah seperti itu. Jadi ketika feature yang kita gunakan itu mungkin agak sedikit salah gitu kan, jangan takut karena kita bisa langsung otomatis kayak semacam deployment untuk di dalam penggunaan feature-nya langsung bisa diganti di dalam 3D Creator di sana atau di dalam XDesign. Nah, secara model itu sudah selesai. Langkah selanjutnya dia melakukan proses Debbie di sini melakukan proses assembly. Nah, alih-alih harus membuat assembly dari awal, dia melakukan namanya adalah replace komponen. Di mana kalau replace komponen sama seperti di SolidWorks pasti ada beberapa mate yang hilang atau error seperti itu. Nah, di 3D Creator di sini pun juga sama seperti penggunaan SolidWorks, pasti akan hilang, tapi kita bisa dengan mudah melakukan mate ulang pada komponen tersebut dengan cukup mudah langsung di dalam 3D Creator di sana. Dan tentunya kalau dilihat model tersebut di bagian pin-nya itu ada sedikit perbedaan ya, karena mungkin pin-nya itu terlalu pendek untuk coakannya. Nah, tentunya kita bisa melakukan proses editing juga untuk di bagian pin-nya di sana menjadi lebih panjang. Dan sama seperti assembly yang kita lakukan di SolidWorks, assembly yang ada di bagian XDesign di sini atau di 3D Creator Roll, itu dia akan bisa di-review untuk pergerakannya. Jadi entah itu mungkin pergerakan naik turun atau untuk pivoting, pergerakan pivoting untuk kayak semacam nengok-nengok seperti itu ya. Nah, ketika proyek itu sudah selesai dikerjakan atau satu buah desain itu sudah selesai dikerjakan, Debbie akan balik lagi ke bagian task untuk nantinya menginformasikan deliverable komponennya atau komponennya itu dilaporkan gitu ya. Apa sih yang sudah dikerjakan, apa sih yang sudah dilakukan di sana, lalu tinggal melakukan proses save. Dan kalau sudah, dia melakukan proses pemindahan tugas yang tadinya ada di bagian in progress itu dipindahkan ke bagian done atau selesai dilakukan. Nah, tentunya hal ini bisa dilakukan dengan cukup mudah, cukup cepat pada 3D Experience platform. Nah, tentunya Debbie di sini sudah selesai nih tugasnya dengan menggunakan 3D Creator dengan khususnya aplikasinya namanya adalah XDesign. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian Don sebagai desainer yang kedua. Di sini Don, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dia akan melakukan proses desain untuk di bagian komponen-komponen yang bentuknya itu natural shape, terus kemudian kayak semacam prosesnya adalah freehand seperti itu. Nah, dia menggunakan tools namanya 3D Sculpture. Dalam hari ini aplikasinya namanya adalah X-Shape. Di mana untuk proses pembuatan desain pada X-Shape di sini kita ambil awal mulanya adalah dengan memanfaatkan primitif bentukan awal atau primitive shape, di mana bentuk awalnya adalah kotak. Lalu selanjutnya adalah kita tinggal melakukan proses namanya push and pull, di mana kita tinggal kayak semacam tarik-tarik aja. Ya, bisa dibayangkan kayak gini, seolah-olah kita itu sedang bermain dengan kayak semacam bentukan tanah liat ya, tapi secara virtual tentunya. Jadi kita bisa tarik-tarik, kita bisa sesuaikan bentuk yang kita mau, bahkan mungkin kita bisa alignment agar si model ini menjadi lebih lebih bagus lagi secara bentukannya. Jadi sangat mudah menggunakan 3D Sculpture di sini. Jadi untuk teman-teman yang memang biasanya atau rekan-rekan engineer semuanya yang biasanya mengerjakan konsep-konsep desain yang bentukannya adalah natural seperti ini, itu sangat mudah, sangat terbantu lagi dengan menggunakan 3D Sculpture di sini. Nah, tentunya si model ini pasti akan dilakukan proses manufaktur, dan biasanya kalau manufaktur untuk model di sini harus melakukan proses dengan mold. Nah, biasanya kalau mold itu kan pasti ada kemiringannya ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat di model ini kita bisa atur untuk kemiringan daripada si model tersebut agar nantinya lebih mudah ketika dilakukan untuk produksi. Jadi yang tadi awalnya ada bagian yang warna kuning, itu biasanya kalau bagian warna kuning kemiringannya itu masih belum maksimal seperti itu, atau belum terbentuk. Bisa jadi minus atau bahkan bisa jadi 0 aja kemiringannya.
Sama aja kalau di SolidWorks itu kalau nggak salah drafting analysis lah gampangnya. Kalau mungkin teman-teman kalau yang sering pakai SolidWorks seperti itu. Konsepnya ya sama. Nah, di bagian 3D sculpture di sini, kalau untuk komponen atau untuk bagian yang memang membutuhkan penggambaran yang lebih detail, tentunya masih bisa dilakukan proses pembuatan gambar yang lebih detail itu dengan menggabungkan aplikasi yang lainnya. Kalau tadi kan kita pakainya 3D sculpture, dalam hal ini aplikasinya adalah Xshape. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi XDesign untuk membuat satu buah bentukan lagi di bagian tengahnya. Jadi di bagian tengah daripada model itu kan butuh kayak semacam lubang untuk di bagian tiangnya, tiang penyangganya ya. Nah, ini kita bisa desain di dalam XDesign dengan sangat mudah dan sangat cepat juga. Jadi prosesnya ini bisa digabungkan. Jadi ketika kita sudah bikin kayak semacam shaft seperti itu, bisa dengan mudah kita bisa menggunakan untuk lubang, untuk pemberian lubangnya, dan yang paling penting adalah kita juga bisa memberikan informasi untuk shell atau memberikan ketebalan daripada model kita dengan sangat mudah juga di bagian XDesign di sini. Jadi pada dasarnya semua aplikasi yang ada di dalam 3D Experience Platform ini bisa digunakan secara bergantian dan terkombinasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya Dawn ini pun juga melakukan hal yang sama untuk di bagian tasnya, di mana kalau sudah selesai, tinggal diinformasikan komponen mana yang sudah diselesaikan, terus kemudian dari sini dia tinggal langsung melakukan proses untuk pembuatan, menyelesaikan tugasnya dengan menggeser ke bagian dan atau di bagian yang selesai, seperti itu. Nah, tentunya semua tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh kedua engineer atau mungkin semua engineer-nya nanti ya, nanti ketika Pete sebagai project engineer nanti juga akan bisa mendapatkan kayak semacam notifikasi atau pemberitahuan bahwa si project tersebut sudah selesai dikerjakan. Nah, secara proses desain untuk di bagian Dawn ini juga sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya biasanya kita tentunya untuk melakukan proses analisa, di mana di sini Adam sebagai analisis akan menggunakan aplikasi di dalam 3D Experience dengan menggunakan Simulia, di mana proses simulasinya di sini tentunya kembali lagi karena di 3D Experience di sini adalah basisnya adalah cloud, dia tidak perlu lagi membutuhkan komputer yang super untuk melakukan proses simulasi itu dengan cepat gitu ya, karena kita bisa melakukan proses simulasi itu langsung di dalam cloud-nya, di dalam 3D Experience di sini. Nah, tentunya dari model di sini terlihat bahwa stresnya masih cukup oke, stresnya masih bisa, hitungannya adalah kayak semacam Adam ini udah puas banget lah dengan hasilnya. Jadi walaupun ada revisi, secara kekuatan dari desain ini tidak berubah secara signifikan. Nah, selanjutnya ketika selesai semua engineer ini sudah selesai, kita akan kembali lagi ke bagiannya si Pete sebagai project leader-nya, di mana nantinya dia akan melakukan proses review lagi untuk timeline dari produksinya atau timeline daripada si proses desainnya, gimana sih udah selesai atau belum. Nah, nantinya ketika ini sudah selesai, bisa dilihat bahwa bagian yang berwarna abu-abu untuk di bagian timeline-nya di situ adalah bagian atau tugas yang sudah diselesaikan. Tapi mungkin bisa dilihat, mungkin masih ada bagian yang masih warnanya biru di sana, yang biru yang masih terang. Itu biasanya kalau dilihat di intip sebelah kiri itu ada informasi review progress with client. Jadi kita juga bisa mengundang kliennya atau mungkin customer kita untuk ikut juga nimbrung untuk melihat project ini bisa sudah oke atau belum. Dan tentunya kita lihat bahwa si model di sini di bagian tasnya, informasi untuk deliverable part-nya atau part yang sudah diselesaikan tertampil juga di sana. Dan yang tidak kalah penting lagi untuk di bagian sini adalah kita bisa menginformasikan untuk di community, karena semua informasi untuk proses pembuatan desain ini bisa kita share, bisa kita bagikan di dalam community. Jadi nantinya kayak semacam Dawn itu juga bisa menginformasikan update-nya udah sampai mana aja sih. Terus Debbie tadi yang melakukan proses desain untuk di bagian handle arm-nya itu juga sudah bisa dilakukan di sana juga untuk nge-share informasinya. Jadi pada dasarnya semuanya informasi yang ada di sini akan lebih terdata dan lebih mudah ketika mencarinya, kurang lebih seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah
kita tinggal masuk ke bagian approval. Jadi ketika semua konsep desainnya itu sudah oke dan secara customer pun juga sudah cukup oke ya dengan desainnya, jadi kita tinggal lakukan proses untuk yang tadinya partnya itu ada di state-nya adalah in work, menjadi kita rubah untuk menjadi ke release. Nah, tentunya untuk informasi untuk workflow daripada si model kita ini terlihat di sana, kayak semacam ada in work, frozen, release, dan obsolete itu semuanya pada dasarnya sudah disiapkan oleh 3D Experience langsung ketika rekan-rekan sekalian sudah membeli akses untuk 3D Experience di sini. Nah, ya, model ini sudah selesai secara demonstrasi, kita sudah selesai jadi model kita udah sudah selesai dikerjakan dengan model yang baru, ada bracket yang baru dan bagian tutup di bagian bawahnya itu juga sudah baru. Nah, tentunya di 3D Experience di sini aplikasi-aplikasi yang digunakan tadi itu tentunya terbagi menjadi beberapa kategori, di mana bisa kita lihat bahwa Pete sebagai project engineer itu menggunakan beberapa roles untuk melakukan proses untuk melakukan proses review dari modelnya sendiri ataupun juga mengumpulkan informasi dan juga memberikan tugas ke rekan-rekannya. Jadi ada informasi di sana bahwa roles yang digunakan itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi ada informasi untuk kolaboratif bisnis inovator, untuk roles yang digunakan, terus kolaboratif industri inovator dan juga untuk project planner untuk mengatur proyeknya. Dan untuk di bagian yang khususnya adalah untuk proses pembuatan 3D CAD-nya atau desainnya, itu roles yang digunakan itu ada dua. Jadi untuk yang 3D creator itu yang basicnya adalah untuk proses pembuatan 3D desain yang lebih akurat dengan ada ukuran dan segala macamnya itu dengan menggunakan 3D creator, roles-nya. Terus kemudian ada juga untuk yang 3D sculpture, itu adalah untuk yang proses pembuatan desain-desain yang lebih natural seperti itu. Dan yang terakhir untuk simulasi, kita menggunakan roles untuk di structural designer. Itu adalah untuk proses pembuatan simulasi langsung di dalam 3D Experience platform. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa keunggulan dari 3D Experience platform ini tentunya yang pertama adalah dia akan menggunakan native cloud application, di mana kita menggunakan aplikasinya itu langsung di dalam cloud atau di dalam 3D Experience platform. Keunggulan keduanya adalah immediate available, di mana kita nggak perlu lagi membutuhkan hardware yang cukup canggih, cukup besar, bahkan cukup mahal, dan tentunya dia ready to go out of the box. Jadi ketika membeli, langsung aja kita tinggal atur aja orangnya siapa aja yang bisa mengakses 3D Experience ini, dan langsung bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nggak perlu lagi proses install yang cukup ribet atau proses instalasi di komputer yang cukup ribet, karena semuanya sudah tersedia langsung di dalam cloud-nya. Dan selanjutnya, keunggulan selanjutnya dari 3D Experience platform di sini adalah always up to date, di mana proses update dan juga upgrade dari software itu semuanya langsung di dalam cloud. Sudah diberikan semuanya di dalam cloud, dan yang paling penting adalah tidak ada data migrasi. Tentunya karena semuanya adanya di cloud, semua data itu semuanya disimpan di dalam cloud. Dan tentunya tidak ada migrasi, jadi ketika ada proses-proses desain itu nggak perlu lagi kita mindahin data-data yang semuanya sudah di-manage di dalam cloud-nya. Dan keunggulan selanjutnya itu adalah access anywhere, access anytime, dan any device. Seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh Devita, bahwa 3D Experience platform di sini kita bisa mengaksesnya itu dimanapun, kapanpun, 24 jam per 7, dengan device apapun. Jadi kalau seandainya komputernya Bapak rekan-rekan sekalian masih komputer yang masih belum terlalu dewa banget lah secara spesifikasinya, mungkin masih pakai tablet bahkan, itu bisa kita lakukan mengakses di 3D Experience platform ini tanpa ada kendala. Hanya membutuhkan koneksi internet saja dan web browser. Jadi mau pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox itu bisa, asal ada internetnya ya. Nah, terus kemudian yang paling penting di sini adalah security-nya. Dia security-nya cukup canggih, cukup secara secara sertifikat itu sudah cukup bagus. Setara untuk di servernya sendiri, kita menggunakan AWS, Amazon Web Service, untuk di bagian servernya sendiri, di mana secara manajemen itu sudah dilakukan secara terpusat oleh Dassault System atau SolidWorks. Dan yang pasti adalah
tentunya bisa memiliki akses untuk recovery. Di mana kalau bisa kita ngomong masalah recovery, tentunya kita berbicara mengenai masalah backup data, di mana untuk backup data daripada desain-desain kita atau part-part kita yang kita desain di dalam 3D Experience platform di sini, semuanya di backup secara real time setiap harinya. Bisa dikatakan 24 jam, setiap 24 jam itu dia akan melakukan proses backup data dengan otomatis. Jadi bisa dikatakan sangat aman banget nih komponen kita atau data desain kita, karena kita tidak perlu takut adanya kehilangan si gambar kita secara sengaja atau secara tidak sengaja. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari demonstrasi mengenai 3D Experience Platform di sini. Saya kembalikan ke host untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Nugroho dan Devita untuk materinya, sangat bermanfaat pastinya ya. Nah, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi kita membuka 5 pertanyaan. Nanti rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaannya melalui chat box atau open mic. Nah, dimulai dari sekarang bisa langsung. Ya. Silakan, ada yang bertanya? Ini saya coba sedikit menjawab. Jadi kalau dilihat di sana di bagian chat box itu sudah ada beberapa rekan-rekan yang bertanya ya mengenai 3D Experience di sini. Saya menjawab untuk di bagian Bapak atau Ibu ya, ini Yuliadi.b. 3D Experience itu satu paket di dalam SolidWorks atau terpisah Pak. Terpisah. Jadi terpisah dia bisa, tapi juga tetap bisa menjadi satu dengan SolidWorks. Jadi defaultnya dia memang terpisah paketnya antara SolidWorks standar, professional, premium itu semuanya terpisah, karena memang benar-benar ini adalah hanya untuk 3D Experience aja, untuk cloud aja, jadi aksesnya benar-benar terpisah. Bisa digabungkan juga sebenarnya dengan SolidWorks. Jadi kalau pengen filenya SolidWorks itu di manage juga di 3D Experience, itu juga sebenarnya bisa. Tapi untuk yang solusi yang sekarang ini benar-benar terpisah dari SolidWorks. Silakan, ada lagi kalau yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Susilo, Pak Susilo ya, dengan Pak Susilo. Untuk 3D Experience bisa digunakan sampai berapa member? Jawabannya tergantung, Pak. Tergantung Bapak beli license-nya itu untuk berapa orang. Jadi kalau beberapa license di 3D Experience itu bisa beli satu untuk digunakan 4 orang. Itu untuk kayak semacam base license-nya aja. Tapi kalau untuk yang kayak tadi, roles untuk 3D Creator atau untuk 3D Sculpture tadi, itu satu untuk satu, Pak. Satu license untuk satu user, seperti itu. Menjawab ya, Pak Susilo ya. Ada satu lagi. Nah, ada satu lagi tuh pertanyaan mengenai berapa bandwidth yang diperlukan untuk mengakses 3D Experience agar berjalan mulus. Nah, jujur Pak, kalau untuk bandwidth secara defaultnya kita masih belum ngecek secara lebih jauh. Tapi yang saya alami, beberapa kali saya pergi ke customer untuk melakukan demonstrasi 3D Experience di sini, saya hanya menggunakan tethering via HP. Kebetulan saya pakai data dari Telkomsel dengan kurang lebih kecepatan plus minus ya Pak ya, 10 Mbps itu cukup kuat Pak untuk menggunakan 3D Experience dengan lancar. Bahkan di rumah pun juga saya pakai internet, saya coba batasi internet saya, bandwidth saya 10 Mbps itu masih cukup oke kok Pak untuk melakukan proses desain di 3D Experience. Cuman mungkin kalau di bawah itu, mungkin di bawah 5 Mbps itu biasanya yang lama itu adalah nanti ketika proses ngeload si ininya aja, ngeload si page-nya aja nantinya ketika kalau yang lama. Oke ya Pak ya, kira-kira seperti itu jawaban saya Pak Gunadi. Terus ada lagi pertanyaan dari Pak Gali. Berapa kapasitas storage cloud per member? Jadi untuk storage cloud per member itu kurang lebih sekitar 5 GB per member Pak. Jadi nantinya kalau seandainya masih kurang, tentunya
masih bisa ditambahkan. Kalau itu kan kayak semacam default default storage-nya itu 5 GB. Jadi nanti ketika kalau masih kurang itu nanti bisa ditambahkan. Terus kemudian ada Pak Firdi dari Shimizu ya Pak ya. 3D Experience include XDesign, 3D Creator, dan segala macamnya. UI-nya beda dengan SolidWorks. Bisa dikatakan mirip Pak, tapi nggak 100%. Secara feature-feature, nama-namanya mirip seperti SolidWorks. Tapi secara user interface pastinya berbeda. Tapi secara dan penempatan pasti berbeda. Cuman kalau udah pernah pakai SolidWorks sebelumnya, belajar 3D Experience untuk 3D Creator, Sculptor, dan lain-lain sebagainya itu biasanya lebih mudah. Include XDesign. Oh enggak Pak, kalau untuk XDesign, 3D Creator dan 3D Sculptor itu tidak include secara langsung. Harus membeli, ini kalau kita bicara ketengan ya Pak ya, kalau ketengan itu dia harus beli satu-satu. Jadi balik lagi pembeliannya itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk di sananya nantinya. Terus untuk 3D Experience, apakah ada batasan desain yang bisa dihandle oleh 3D Experience? Bisa dikatakan batasannya tidak ada Pak. Jadi kalau mau desain untuk ya sama aja kayak seperti menggunakan SolidWorks saja sih Pak. Kalau untuk 3D Experience di sini untuk desainnya. Ini menjawab untuk di Pak Dodi ya. Jadi kalau mau bikin mobil di 3D Experience pun juga bisa di sini. Jadi dan juga kalau mungkin pengen bikin struktur yang kompleks pun juga bisa di 3D Experience. Batasannya itu cuman imajinasinya Bapak. Kalau untuk di sini di 3D Experience. Terus dari Pak Firdi ada lagi tambahan storage berarti beli atau top up lagi dong. Kurang lebih seperti itu Pak. Tapi kembali lagi Pak, 5 GB-nya di 3D Experience di sini beda dengan 5 GB real time storage yang ada di laptop ya Pak ya. Kalau dilihat mungkin 5 GB-nya itu kan kalau kita bicara mengenai data, paling cuman let's say kalau kita project-nya gede-gede kayak SPM itu mungkin 10 atau 20 desain atau 10 atau 20 project. Nah, kalau 3D Experience ini karena semuanya basisnya cloud, data itu bisa dikompres dengan lebih baik lagi. Jadi secara storage biasanya 5 GB itu cukup banyak bisa menyimpannya. Gitu. Compatibility 3D, terus tambahan lagi dari Pak Firdi, ada pertanyaan lagi, compatibility 3D Experience mana yang lebih baik antara dengan SW atau XDesign? Ini gimana nih Pak maksudnya Pak? Saya coba mengartikan dulu sedikit ya Pak ya. Sebenarnya antara SW dan XDesign itu sendiri bisa dikatakan kayak semacam dua solusi yang saling berkesinambungan sih Pak. Kalau XDesign itu keunggulan utamanya adalah dia bisa dikerjakan dimanapun karena XDesign ini basisnya adalah cloud. Jadi kalau mau pakai dari PC yang biasa-biasa aja, semuanya bisa di XDesign di sana. Nah kalau untuk yang SW di sini, ya kita tahu kemampuan SolidWorks itu seperti apa. Semuanya SolidWorks itu tetap membutuhkan di instalasi di desktop. Tapi tentunya file-file SolidWorks ini tetap bisa di save di dalam 3D Experience dengan kayak semacam menginstal satu add-on, di mana kalau untuk ini add-on-nya bisa dibeli juga ya kalau nggak salah. Bisa dibeli juga untuk di namanya SolidWorks Connector. Jadi filenya SolidWorks kalau mau di manage di 3D Experience bisa dengan menginstal namanya 3D SolidWorks Connector, kurang lebih seperti itu. Baik. Sebagai informasi juga untuk di pertanyaan selanjutnya di Pak Triyatno itu ada informasi untuk 3D Experience apakah bisa dikoneksikan dengan aplikasi CAD seperti CATIA, Inventor, dan AutoCAD. Jawabannya kalau untuk CATIA udah pasti bisa Pak, karena CATIA itu salah satu produk yang memang dari Dassault System, jadi satu mother company. Tapi kalau untuk Inventor dan AutoCAD kita mesti cek dulu Pak.
Oke, ini udah masuk sekitar 7 pertanyaan ya. Tadi kan kita buka pertanyaan hanya 5. Jadi kita coba tambah satu lagi nih pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Hmm. Kalau belum ada, kita tutup sesi tanya jawab kali ini ya Pak, karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan lainnya nanti boleh disampaikan di luar sesi ini dengan menghubungi nomor yang kami sertakan di layar. Nah, Ya, jadi kalau dari rekan-rekan semuanya pengen bertanya lebih jauh mengenai 3D experience atau pengen tanya lagi lebih detail atau mungkin dari rekan-rekan pengen apa namanya ada yang pengen demo langsung nih di tempatnya sekalian atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas jawabannya bisa menghubungi di nomor WhatsApp dengan Devita ya. Kurang lebih seperti itu. oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi kuis. Nanti akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat dan tepat dalam waktu 15 detik. Jadi cara menjawab kuisnya itu melalui chat box. Nanti admin akan memberikan tanda kapan jawaban akan mulai dihitung. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita coba trialnya terlebih dahulu ya. Oke, ini ada contoh pertanyaannya. Nah, siapakah nama pembawa acara pada kesempatan hari ini? Hanya 15 detik ya, Pak ya? Ini nggak ada yang mau 4, coba jawab nih, Pak. 3. Boleh, Pak. Wah, ada yang betul tuh. Dan jawabannya adalah iya, betul. Betul sekali. Betul semua ya. Ada yang jawab A. Oke. Nadia Hutagalung, VJM TV dong itu. Oke, berarti Bapak-Bapak udah tahu ya alur untuk kuisnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke kuis yang sebenarnya. Oke, Jadi siap-siap. sebelum menjawab kuisnya ya Pak ya, ini jawabannya itu cuma 3 pilihan A, B dan juga C. Jadi silahkan kalau memang Bapak mau menjawab tinggal A, B, C aja. Jadi nggak perlu ketik semua jawabannya secara lengkap. Jadi biar cepet Pak. Gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan kuis aslinya. Siap-siap ya semuanya. Jangan sampai telat nih masuknya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, rules apa yang digunakan? Ini kalau yang nyimak pasti pada tahu nih ya. Yuk, waktunya tinggal 4 detik lagi. 2, 1. Ya. Jawabannya adalah ya, tuh udah ada yang betul ya. Iya, oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Rules lagi nih. Kayaknya pada pinter-pinter nih. Pada Iya nih, merhatiin pada semuanya benar nih nih kayaknya. jawabannya nih. Ya, waktu habis. Ya, jawabannya adalah B. Tuh udah pada betul ya. Kalau selama waktunya belum habis, Bapak-Bapak berubah pikiran jawabannya mau diketik lagi silakan Pak. Selama waktunya masih ada. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Keunggulan dari 3D Experience Platform. Ini mudah ya, ini jawabannya ya. Pasti bisa semua nih. Ayo, jangan sampai kekecoh. Oke, waktu habis dan jawabannya adalah C. Ada yang jawab benar nggak nih? Ya, pada betul semua. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat sekarang. Nah, ini teman-teman yang udah pada training di sini pasti tahu alamatnya ya. Gampang banget nih.
Ini gampang banget nih, Pak. Pertanyaannya tuh langsung semuanya pada jawab. Betul. Ayo ini cepet-cepetan nih, Langsung Pak. aja Iya. ya jawabannya ya, udah pasti. Masa iya kita di Gading Serpong? Nggak ada yang salah loh ini loh. Luar biasa. Oke, Nah, pertanyaan terakhir ini yang paling sulit ya, Pak ya. Jadi benar-benar disimak. Silakan ini pertanyaannya. pertanyaan pamungkas Bapak-bapak sekalian. Jadi pelan-pelan ya, dibaca pelan-pelan nih. Oke, kita mulai pertanyaannya. Luar Sulit banget biasa. di sini Pak pertanyaannya sih. Iya semuanya ini. Sulit memang ini. Betul semua, nggak ada yang salah. Ini luar biasa loh. Luar biasa, tidak ada yang salah. Baik. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menjawab pertanyaan. Nanti hasilnya akan kita rekap dulu untuk mengetahui mana yang sudah menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, nanti untuk pengumuman pemenang kuis akan diumumkan di media sosial kita yang ada di layar, yaitu ada Instagram, ada Facebook. Coba admin. Nah, boleh di-follow dan di-subscribe ya, rekan-rekan, karena di sana kita sering sekali update informasi mengenai SolidWorks gitu. Nah, kemudian juga saya ingatkan lagi, rekan-rekan untuk mengisi form feedback yang sudah kita share di kolom chat box, karena nanti itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Karena waktu sudah menunjukkan sore, jadi saat ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk mengikuti webinar kita selanjutnya. Akhir kata, saya Nadia Alamanda dan tim Applicat Indonesia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Firdi. Pak Dika, terima kasih Pak. Pak Taufik. Boleh Pak, silakan. Pak Jackson, terima kasih. Pak Zevi, terima kasih Pak. Pak Zevi, kalau ada yang bingung boleh tanya-tanya ya Pak ya. Silakan Pak Jackson.